Alhamdulillah jelas sekali. Jelas sekali ya. Oh ya, terima kasih. Baik. Oh. Alhamdulillah dengan kembali di sini tadi saya teringat untuk merekord ya, saking semangatnya, saking gugupnya saya lupa untuk merekord acara pada hari ini. Alhamdulillah sekarang sudah saya rekam. Oke, jelas ya, sangat jelas. Kita lanjut ya, setuju ya, kita lanjut. Oke. Mindset adalah yaitu tadi mindset. Belajar bahasa Arab itu sulit. Makanya kalau kita, tapi di sini ada disclaimer, mindset itu nggak ada yang salah atau yang benar. Jadi mindset seseorang itu nggak ada yang salah. Seseorang punya mindset bahasa Arab itu sulit, nggak masalah. Seseorang punya mindset pola pikir bahasa Arab itu mudah, nggak masalah. Oke? Nah, namun kalau Anda ingin lebih sukses dalam belajar, apapun itu, ya, tadi saya ulangi, mindset itu nggak ada yang salah. Anda punya mindset bahasa Arab sulit, terserah, monggo, terserah Anda. Anda punya mindset bahasa Arab itu mudah, monggo, terserah Anda. Namun kalau Anda ingin lebih sukses dalam belajar apapun itu, ya, sukses dalam belajar apapun itu, belajar bahasa Arab, bahasa Inggris, kita lanjut. Apa jawabannya kalau namun? Dan Anda setuju dengan saya, dan Anda setuju kalau Anda ingin lebih sukses, kemudian Anda setuju dengan pendapat saya, maka Anda harus mengubah mindset belajar di bawah ini. Seenggaknya ini 5 ini. Adapun lebih banyak, tolong nanti ditambahi di komentar. Oke? Mindset, maka Anda harus mengubah mindset belajar di bawah ini. Apa itu? Aku belajar agar dapat nilai yang bagus. Banyak orang mindsetnya belajar itu biar dapat nilai yang bagus. Banyak sekali. Ya, mungkin banyak. Halo Pak Usnul Mutakin, selamat datang Pak Usnul Mutakin. Nah, saya ulangi, aku belajar agar nilai bagus. Ini yang harus kita rubah nanti. Kemudian ada mindset yang harus dirubah. Aku belajar agar tidak dihukum. Ya, aku belajar agar tidak dihukum. Aku ingin belajar tapi aku masih pemula. Ya, banyak yang orang minder. Ayo kita belajar, ayo kita pergi ke pengajian. Aku belum bisa ngaji, saya belum bisa baca, saya belum bisa nulis. Saya masih pemula. Nah, kalau orang seperti ini nggak akan maju. Wah, ini sulit, sepertinya aku tidak bisa. Ya, untuk Bapak Usnul Mutakin, dan wasalan, bisa di mute dulu suaranya untuk Bapak Usnul Mutakin. Pak Usnul Mutakin, bentar ya. Oke. Sudah, kita lanjut ya. Aku ingin belajar tapi aku masih memula. Jangan. Kita semuanya sama. Kita semuanya punya bakat, diberi bakat oleh Allah SWT. Wah, ini sulit, sepertinya aku tidak bisa. Belajar bahasa Arab. Bahasa Arab ini sulit. Jangan. Bahasa Arab itu jangan dibilang sulit tapi menantang. Sulit tapi menantang. Atau ini yang terakhir yang paling penting. Nanti kalau aku ada waktu luang akan saya pelajari. Jangan. Ya. Jadi ayo kita belajar. Tugasnya sudah dikerjakan, misalnya ikut kelas, tugasnya sudah dikerjakan atau tugasnya materinya sudah dipelajari. Waduh, maaf Ustaz, nanti kalau ada waktu saya akan pelajari. Jangan, mindsetnya harus dibalik. Gimana? Nah, kita harus membaliknya bagaimana? Yaitu ubah menjadi aku belajar dengan giat agar wawasanku lebih luas. Ini salah satunya. Aku belajar memang ini sudah menjadi kewajibanku. Kita seorang muslim wajib belajar, maka kita wajib belajar. Aku harus segera belajar karena orang sukses itu berawal dari pemula. Ya, kita harus belajar karena orang sukses itu belajar dari pemula. Orang yang ahli baca kitab itu berawal dari pemula. Ya, saya yang masih gaptek tentang webinar ini, tentang webinar online ini, saya berusaha bagaimana agar bisa bermanfaat untuk teman-teman yang lain dengan cara yang terbaru. Akhirnya saya pelajari, walaupun saya di sini masih banyak kesalahan mungkin nanti secara teknis, tapi saya berusaha. Oh, nanti secara terus-menerus saya akan terbiasa. Oke? Wah, ini sulit tapi semakin menantang dan seru. Oh, ini yang harus sebetulnya. Yang terakhir, aku harus meluangkan waktu untuk belajar. Jadi yang ayo dipelajari materinya, nanti Ustadz saya pelajari. Kita balik menjadi, oke Ustadz, aku akan meluangkan waktu untuk belajar. Oke, di sini siap ya. Oke, itu pertama. Kemudian yang kedua, menghafal kosakata. Jadi
Kalau Anda ingin mudah dalam merangkai bahasa Arab, tentu harus punya komponen atau punya kumpulan kosakata yang banyak. Harus punya kumpulan kosakata. Jadi kosakata itu ibarat material bangunan. Oke. Sebenarnya yang sebelum ini. Ya, kosakata itu ibarat membangun material bangunan. Jadi Anda ingin membangun sebuah rumah, maka harus Anda siapkan pasirnya, Anda siapkan batunya, Anda siapkan airnya, Anda siapkan semennya, kemudian Anda susun menjadi rumah. Bahasa Arab seperti itu. Bahasa Arab komponennya apa? Komponennya adalah kosakata. Minimal kalau Anda belum paham tentang teorinya, tapi kalau Anda punya komponen kosakata yang banyak, itu sangat mudah untuk merangkai bahasa Arabnya. Oke? Di antara hal itu. Nah, sebenarnya Anda hanya cukup menghafal kata benda, kata kerja, dan huruf keterangan yang pokok. Jadi dalam bahasa Arab, ya kita di sini kan materinya bahasa Arab ya. Dalam bahasa Arab, kitab-kitab kuning yang isinya banyak sekali, itu isinya ya kalau nggak kata kerja, ya kata benda, ya kata keterangan, itu aja. Oke? Karena memang jenis kata yang digunakan dalam bahasa Arab ya cuma tiga ini. Cuma kata benda, kata kerja, dan kata keterangan. Jadi itu saja. Nah, ini ada tip dari saya untuk menghafal. Kalian bisa menghafal kosakata minimal 5 kata dalam sehari. Jadi dalam sehari Anda bisa menghafal 5 kosakata, ya, 5 kosakata, dan luang satu hari 5 kosakata. 2 kata kerja, 2 kata benda, 1 kata keterangan. Setiap hari. Kalau dikalikan 30 hari kan sudah 150 kosakata. Dikali 12 berapa itu? Sudah banyak sekali. Dan luangkan waktu satu hari misalnya mungkin di hari ketujuh untuk mengingat kembali hafalan yang awal-awal. Jadi satu minggu mulai hari Senin sampai Senin lagi ini Anda 5 kosakata setiap hari. Di hari yang ketujuh, di hari Senin yang akan datang, atau di hari Ahad Anda ulang-ulang mulai dari hafalan yang dari Senin sampai sampai Ahad itu apa saja diingat-ingat kembali. Oke. Sebelum kita lanjut, saya ingin kembali lagi. Apakah materinya bisa dilihat dengan jelas materi saya di screen? Tolong kasih komentar materinya. Bisa dibaca ya? Tolong dikasih komentar sebelum lanjut. Bisa. Baik, tolong dikasih komentar, nggak apa-apa. Bisa ya? Materi saya di PowerPoint bisa bisa dilihat ya? Oke, terima kasih. Masih semangat ya teman-teman? Kita lanjut. Kalau masih semangat kita lanjut. Oke? Masih pemulaan nih tadi. Oke, kita lanjut. Sekarang saya akan bagikan lagi. Nah, kemudian ulangi lagi dari awal pada minggu berikutnya. Terus seperti itu aja. Satu minggu 5 5 kali 7 35. Minggu berikutnya terus Anda ulang seperti itu. Kosakata. Jadi Anda hafal kosakata pun nanti kalau bahasa Arab itu sangat lebih cepat perkembangannya. Karena kenapa? Karena saya punya teman dari alumni Kontor, atau teman dari saudara saya, dia mondok di Pondok Pesantren Kontor. Saya tanya, bagaimana bahasa Arabnya di Pondok Pesantren Kontor itu? Dia pengalaman menceritakan malam dia. Kalau saya Mas, pokoknya saya ngomong bahasa Arab. Nggak ngerti itu aturannya betul apa enggak, yang penting saya ngomong. Intinya dia bisa ngomong karena dia punya kumpulan kosakata, itu yang saya tangkap. Jadi kosakata, pokoknya Anda punya kosakata, insya Allah lancar. Oke? Kalian bisa menghafal kosakata dari sumber apapun. Jadi kalau mau menghafal kosakata bisa dicari dimanapun. Kamus bisa, ya. Kamus yang saya bagikan itu adalah aplikasi di HP, bisa diinstal di HP masing-masing. Itu kamus untuk mencari kata atau arti dari suatu kata. Untuk kosakata Anda bisa mencari di Google atau di buku pelajaran sekolah, atau bisa mendengarkan musik atau film dan lain-lainnya, ya. Itu Anda bisa mendengarkan atau mencarinya dari sini. Oke? Oke, kita lanjut. Nah, ini nanti saja. Jadi materi kita langsung ke komponen ya. Langsung saja kita ke dua komponen agar kita nggak ngantuk. Bagaimana di sini? Apakah ada pertanyaan? Apakah teman-teman punya
Nah, sebelum kita lanjut, kita punya beberapa pertanyaan. Mungkin teman-teman punya pertanyaan seputar kosakata atau hafalan. Oke, kita lihat komentar dari teman-teman. Bagaimana ada pertanyaan, bagaimana mengingat kosakata yang di awal yang lupa, kan kita kan tidak dipraktekkan. Nah, ini caranya ya apa namanya? Anda sering melihatnya saja. Jadi Anda kalau mau hafalan, tulis 5 kata dulu, ya. Tulis 5 kosakata di dalam satu kertas. Anda tulis, Anda hafalkan. Kemudian besoknya Anda tambah di sisinya, di sebelahnya, ya. Di sebelahnya 5 kosakata lagi. Di sebelahnya yang kemarin. Nah, Anda hafalkan, Anda secara tidak sengaja, visual Anda atau penglihatan Anda pasti akan melihat kosakata yang kemarin. Nah, mau tidak mau sekilas pasti Anda akan membaca. Oh iya. Nah, jadi kalau ada pepatah Jawa, Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Pepatah Jawa mengatakan Witing Trisno Jalaran Soko Kulino. Apa artinya? Cinta itu tumbuh karena kebiasaan. Kalau kita mau terapkan ke dalam kosakata bahasa Arab, maka kita bisa hafal kosakata bahasa Arab kalau kita sering melihatnya. Kita lihat, setelah hafal kita lihat saja. Ya, sering pegang buku yang kita hafalkan itu bisa menambah hafalan. Ya, jadi Anda setiap hari bawa buku, ya, setiap hari bawa buku, kemudian Anda lihat, itu Anda apa ya? Seperti membekas di dalam pikiran Anda. Jadi hafalan yang kuat itu hafalan yang diterpa setiap hari, dihafalkan, dilalar setiap hari, itu hafalan yang kuat. Ada orang yang hafalnya cepat tapi cepat lupa, itu memang itu tadi kelemahannya. Tapi kalau hafalan yang terus setiap hari diulang-ulang itu lebih lebih tertanam. Ya seperti dulu saya punya pengalaman, saya dulu kecil waktu SD itu pernah ya kita cerita ya biar nggak bosan. Saya pernah mengikuti lomba pidato bahasa Indonesia di sekolah saya. Saya dikasih tugas oleh ayah saya untuk pidato bahasa Indonesia. Kemudian saya sudah dituliskan teksnya, semua dituliskan, terus saya disuruh menghafal. Ya, saya itu kalau mau menghafal nggak bisa terus duduk terus baca ini sambil konsentrasi, malah pusing. Tapi enggak, saya taruh di kertas, setiap hari saya bawa di kantong. Saya bermain bawa kertas. Itu sampai yang mau saya kertas yang saya bawa itu sampai rusak, sampai lungset ini istilah bahasa Jawanya. Karena apa? Sering saya bawanya, tapi di situ saya bisa hafal. Ya. Nah, terus apakah ada buku khusus berarti kalau metode seperti itu? Enggak. Jadi Anda bisa membuat sendiri buku khususnya. Anda tulis di satu buku yang kecil, buku note itu yang buku yang seperti buku kwitansi, itu Anda tulis sendiri. Jadi khusus untuk Anda. Jadi di situ Anda tulis per hari 5 kosakata, besoknya dibalik 5 kosakata. Ya, nanti 1 tahun buku kecil itu sudah penuh, Anda punya kamus sendiri. Di situ pertama Anda punya kamus, yang kedua Anda punya cerita, iya kan? Di situ Anda punya pengalaman. Cerita ini nanti buku ini bisa Anda wariskan ke anak-anak Anda. Ayah, ini nak tak kasih buku peninggalan, warisan yang paling berharga, ilmu, warisannya Rasulullah, para ulama ilmu, tak kasih kamus. Loh ini tak tulis pakai tangan loh nak, ini saya hafalkan sendiri. Oh, seperti itu, punya cerita. Jadi Anda bangun cerita Anda sendiri dengan bahasa Arab. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita lanjut? Apakah ada pertanyaan lain tentang kosakata, teman-teman? Oke, apakah ada pertanyaan tentang kosakata? Kita lanjut. Bisa, ada pertanyaan lagi. Bisa enggak kalau mendengarkan audio bahasa Arab? Bisa. Ya, jadi metodenya banyak sekali. Anda mau mendengarkan audio bisa, sangat bisa. Terserah Anda mau kombinasi tentang kosakata dan audio bisa. Pertama Anda dengarkan, kemudian Anda tulis bisa. Sangat bisa sekali. Semuanya bisa. Pokoknya Anda semangat itu tadi, mindsetnya harus Anda rubah, pasti bisa. Semuanya bisa. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Baik, 6. Kiat baru kita masuk kepada pembahasan kita pada training kali ini. Bagaimana merangkai bahasa Arab dengan mudah.
hanya dengan memperhatikan dua komponen, yaitu komponen kelamin dan komponen jumlah. Oke, sebelum kita masuk ke komponen kelamin dan jumlah, kita lihat gambarnya dulu. Kita punya mukaddimah istilahnya ya, dalam suatu fan ilmu pasti ada mukaddimahnya. Ada pembukaan, ada pemanasannya, ada penjajakannya dulu. Kalau kita amati secara sederhana, susunan bahasa Arab itu hampir sama dengan susunan bahasa Indonesia. Oke, susunan bahasa Arab itu hampir sama dengan susunan bahasa Indonesia. Susunan bahasa Indonesia itu adalah SPOK. Mungkin di sini ada Bapak atau Ibu guru bahasa Indonesia, mohon dikoreksi nanti kalau ada yang salah dari saya. Susunan bahasa Indonesia adalah susunan SPOK. Ya, oke. S adalah subjek, yaitu subjek itu umumnya kalau bahasa Indonesia kita amati mungkin umumnya dari kata benda. Oke. Subjek itu kan pelaku pekerjaan kan, mungkin dia kata benda, mungkin dia orang atau benda padat atau benda cair. Kemudian ada predikat. Predikat itu umumnya kata kerja. Nanti mau dikoreksi ya Bapak Ibu guru bahasa Indonesia yang ada di sini mungkin. Umumnya itu kata kerja, mungkin Budi pergi. Umumnya, maka di sini mungkin ada yang tidak umum berupa kata yang lainnya. Tapi umumnya kata kerja, Budi pergi ke pasar, Budi subjek, pergi predikat, ibu memasak, dan seterusnya. Objek ini umumnya kata benda dan keterangan adalah kata benda. Kalau kita membuat contoh dalam bahasa Indonesia, Andi memukul Ahmad dengan tangan. Jadi Andi menjadi subjek, memukul menjadi predikat, kemudian Ahmad ini menjadi objek, dengan tangan adalah keterangan. Oke, SPOK. Kalau kita rubah menjadi bahasa Arab, Andi, kita harapkan Andi memukul bahasa Arabnya adalah yadribu, doroba yadribu, Ahmad ini artinya Ahmad dengan tangan, bil yaddi dengan tangan. Andi yadribu Ahmad dan bil yaddi. Andi yadribu memukul Ahmad dan Ahmad bil yaddi. Andi menjadi subjek, artinya dia menjadi pelaku pekerjaan. Yadribu menjadi predikat, Ahmad dan menjadi objek. Oke. Bil yaddi dengan tangan. Andi memukul Ahmad dengan tangan. Hampir sama kan? SPOK, SPOK. Oke. Dalam bahasa Arab, namun ini ada yang berbeda. Kalau bahasa Indonesia, kita tidak memperhatikan dalam pekerjaan, khususnya dalam kata kerja, kita tidak memperhatikan kalau pelaku pekerjaannya laki-laki atau pelaku pekerjaannya perempuan, kita tidak memperhatikan itu. Kita tidak membedakan itu. Ya, betul nggak? Betul kan? Jadi memukul bisa digunakan untuk Andi ataupun untuk Ida perempuan misalnya atau untuk Putri misalnya. Itu dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab, dalam bahasa Arab harus ada kesesuaian antara kata kerja predikat, maaf. Dalam bahasa Arab harus ada kesesuaian antara kata kerja atau predikat dan pelaku pekerjaan dan subjek. Jadi antara S dan P ini kalau dalam bahasa Arab S dan P, kalau bahasa Arab ini harus punya kesesuaian, digarisbawahi ya, bisa digarisbawahi, harus punya kesesuaian. Oke. Mungkin saya bisa perlebar dulu. Oke, di sini. Bentar. Oke. Ya, ini garis, ini kata kuncinya. Kalau dalam bahasa Arab harus ada kesesuaian antara kata kerja, ya ini predikatnya, dan pelaku kerjaan. Antara yadribu dan Andi ini harus punya kesesuaian. Dalam apa? Dalam segi jumlah dan kelamin. Dari segi jumlah, yadribu harus menyesuaikan. Dari segi kelamin, yadribu juga harus menyesuaikan. Maka inilah dua komponen jumlah dan kelamin yang akan kita bahas pada malam hari ini lebih rinci. Oke, dari sini jelas ya. Kita lanjut. Bentar. Nah, bentar. Want to keep your ring. Oke. Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Oh, lanjut, kita lanjut dulu. Oke. Nah, di sini ya saya punya tabel menganalisis kata benda. Jadi di sini saya punya tabel menganalisis kata benda. Nah, inilah
rumus atau nanti seperti yang saya bagikan tadi kan, teman-teman sudah mendapatkan semuanya ya tabel ini. Tadi sore, tadi siang sudah saya bagikan. Tolong kasih komentar. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua ya? Nah, tabel ini bisa Belum Ustaz. sudah dapat semuanya? Kelas ya? Oh, kita lanjut. Belum. Kita lanjut. Oke. Di sini saya punya tabel. Jadi sudah jelas ya, dua komponen tadi apa? Oke, dua komponen sudah jelas. Coba tolong dikasih komentar. Oh, ada yang belum? Nanti silakan hubungi saya di grup Telegram yang belum ya. Silakan yang belum nanti bisa menghubungi saya di grup Telegram. Oke, banyak yang belum. Jumlah dan kelamin. Oke. Ada, tolong dikasih dua tadi jumlah dan kelamin. Kalau gitu kita akan latihan untuk menganalisis. Ya, di sini ada tabel menganalisis kata benda. Jadi kenapa kita menganalisis kata benda? Yang pertama, dalam bahasa Arab, kata itu nggak terlepas kalau nggak kata benda, ya kata kerja atau kata keterangan. Seperti yang awal tadi. Kalau kata keterangan, kalau kata keterangan kita sudah paham karena kenapa? Kata keterangan itu baku, ya, atau huruf-huruf itu namanya itu sudah baku. Min ila an huruf jar misalnya, min ila an ala fi ruba alba alkaf dan lam itu sudah baku, sudah seperti itu. Ya. Oke. Tapi kalau kata benda kita bisa tadi kita di sini kembali ke subjek atau susunan SPOK, andi kita harus menganalisis dulu andi dulu. Baru kita nanti menganalisis ya tribunya. Karena kenapa? Karena harus sesuai dengan andi dari kelamin dan jumlah. Oke, kita analisis dulu andi. Andi subjek umumnya bentuknya kata benda, maka kita analisis kata benda. Oke, di sini saya punya tabel bentuknya seperti ini, saya susun sedemikian rupa. Jadi tabel ini nanti bisa Anda cetak, bisa Anda perbanyak, bisa Anda gunakan untuk latihan menganalisis. Atau kalau Anda tidak mau mencetaknya, silakan Anda tulis saja dengan tangan, nggak masalah. Nah, di sini ada contoh kata nanti, suatu kata ke bawah ini apa kata yang akan kita analisis. Kemudian di sisi kiri ada jumlah, artinya kita akan menganalisis kata benda ini dari segi jumlah, dia ikut mufrad atau musan atau jamak. Jadi jumlah, ya kata itu kalau nggak tunggal ya dual ya jamak, tunggal dual jamak. Kalau kelamin, kalau nggak laki-laki ya perempuan, gitu kan? Ada yang ketiga kelamin, kalau nggak laki dan perempuan, ya yang resmi kelamin adalah laki-laki dan perempuan. Muzakkar ini laki-laki, muannas ini perempuan, mufrad ini tunggal, musanna ini dual, jamak ini ya jamak lebih dari dua. Oke. Nanti dari sini kita akan punya bentuk domir, kita akan punya hasil dari analisis ini. Contoh kata ini dia secara domir atau kata ganti dia termasuk yang mana? Nanti domir keterangannya pakai yang mana kita akan contohkan. Oke, kita langsung ke sini. Oke, kita punya beberapa contoh. Baik, jelas di sini. Dari sini paham? Tolong dikasih komentar di bawahnya untuk bisa kasih komentar. Jelas? Lanjut, kita lanjut. Tolong dikasih komentar. Paham? Oke. Jelas dan lanjut. Oke, siap-siap. Kita siap, kita lanjut. Nah, kita punya contoh pertama Muhammadun. Contoh kata pertama adalah Muhammadun. Muhammad ini adalah nama orang, ya, nama orang. Nah, orang namanya Muhammad. Kita lihat dari jumlah dulu. Kita punya tabel dua buah tabel. Pertama jumlahnya dulu. Dari segi jumlah dia ikut yang mana? Dari segi jumlah dia yang mana? Tunggal apa jamak atau musanna? Tunggal. Dia tuh tunggal. Tunggal artinya mufrad. Oke. Secara kelamin Muhammad adalah muzakkar atau laki-laki. Muzakkar laki-laki. Nah, muzakkar laki-laki atau tunggal laki-laki kalau secara domir, dan Muhammad ini adalah orang kedua, orang ketiga kan, Muhammad itu dia, Muhammad kan orang ketiga, dia orang ketiga itu domirnya adalah huwa. Betul nggak? Betul nggak? Betul. Betul ya. Oke, sebelumnya
Di sini saya punya tabel domir. Nah, oke. Kita akan perbesar dulu coba. Di sini saya punya tabel domir. Jadi tabel domir ini adalah tabel yang saya ajarkan di kelas 8 langkah bisa bahasa Arab. Jadi di e-course, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang bergabung di e-course 8 langkah bisa bahasa Arab. Di salah satu, jadi materi training kita kali ini adalah salah satu materi yang diajarkan di e-course 8 langkah bisa bahasa Arab. Salah satu materinya adalah bab domir. Ya, domir atau kata ganti. Ya, domir atau kata ganti. Drum. Ini, nah, ini loh atas sendiri. Sebentar untuk Bapak Mulyono, saya akan Kalau dimut dulu, Bapak Mulyono. Mohon maaf, Bapak Mulyono. Oke. Kita punya domir. Di sini saya sudah menjelaskan dengan panjang di dalam bab di e-course 8 langkah bisa bahasa Arab saya ini. Di sini saya membagi domir menjadi beberapa bagian. Ada domir yang munfasil atau yang terpisah, ada yang mutasil atau gandeng. Kemudian ada posisi rofa, ada posisi nasab, ada posisi rofa, posisi nasab. Ini saya sudah jelaskan secara rinci. Ini cuma gambaran. Jadi domir dalam bahasa Arab ini ada banyak seperti ini sebenarnya. Oke, domir dalam bahasa Arab ada banyak seperti ini. Kita kalau hafal domir ini, insya Allah semuanya akan bisa difahami dengan mudah. Untuk kata benda, kata kerja, menyusun kalimat, membaca kitab. Kalau kita paham domir, ya kita akan dengan mudah memahami satu pembahasan bahasa Arab. Ya. Kenapa kita harus pakai domir? Itu tadi domir itu kata ganti, dia harus menyesuaikan dari segi jumlah dan kelaminnya. Itu tadi kan, jumlah dan kelamin dua komponen yang penting tadi. Maka di sini domir sangat penting, ya, sangat penting. Jadi kita harus bisa memperkirakan domir. Jadi bahasa Arab itu masalah perkiraan. Ada pepatah laulal taqadir, ya, la arfannahul hamir. Kalau bukan karena perkiraan dalam bahasa Arab, seekor keledai pun akan bisa bahasa Arab. Artinya apa? Bahasa Arab itu kita memperkirakan. Oh, Muhammad ini atau Yadribu ini kata kerjanya kembali kepada siapa? Ini kita pakai perkiraan. Jadi dalam domir ini kita di sini punya tunggal laki-laki. Jadi dari sini kita pakai yang baku aja ya di sini. Bisa dilihat ya teman-teman ya, di sini kita pakai yang baku. Tunggal kalau posisi rofa, domir posisi rofa mulai dari orang ketiga yaitu dia laki-laki huwa. Kalau orang ketiga laki-laki dua huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Nah, ini sudah saya berikan keterangan di sebelah kiri. Huwa itu untuk dia laki-laki, ya, orang ketiga nih ya, kita pakai orang ketiga. Di sini untuk orang ketiga, yang di sini untuk orang kedua, yang di sini untuk orang yang pertama. Nah, kita kembali ke tabel. Kita mungkin sudah cukup tentang domir ini dalam e-course 8 langkah bisa bahasa Arab. Saya hapus. Kita kembali ke tabel. Kalau kita kembali ke tabel, maka Muhammad adalah tunggal laki-laki. Kalau bentuk domir dia adalah huwa. Kalau kita mau jadikan keterangan, maka dia pakai keterangan bihi. Kalau kita posisi jer, ya keterangan itu dengan dia, misalnya saya pergi dengan dia. Kalau kita mau pakai kata gantinya dia, maka kita pakai bihi. Dia laki-laki. Oke, jelas ya di sini ya. Nah, Fatimah, kalau kita kembali ke Fatimah, contoh ke yang kedua. Fatimah secara jumlah berapa dia? Tunggal. Ya, tunggal ya, betul ya? Fatimah tunggal. Secara kelamin dia adalah kelamin muannas. Perempuan. Oke. Perempuan tunggal, ya. Perempuan tunggal itu domirnya adalah orang ketiga adalah iya. Iya. Kalau kita ingin merubah menjadi kata keterangan, kita menjaga biha. Biha. Nah, pertama kita buat seperti ini aja dulu, nggak masalah. Kita kelompokkan seperti ini aja dulu. Oke. Ada contoh selanjutnya tilmidani. Tilmidani secara jumlah dia adalah dual atau musanna. Secara kelamin dia adalah laki-laki. Tilmidani. Kalau perempuan kan
tilmidatani atau dua laki-laki itu domirnya adalah huma, bihima. Huma atau dan kalau keterangannya menjadi bihima. Tolibatani adalah secara jumlah dia dual. Betul nggak? Musanna, betul kan? Betul ya? Betul. Secara kelamin dia adalah perempuan, maka tolibatani dual perempuan itu adalah huma. Nah, di sini kan sama, huma, bihima. Bagaimana kita membedakan ini laki-laki perempuan? Itu dengan konteks pembahasan kalimatnya. Konteksnya apa dulu? Yang dibicarakan itu siapa? Kalau yang dibicarakan tilmidani, maka huma adalah untuk dual laki-laki. Kalau yang dibicarakan adalah tolibatani, maka huma adalah untuk dual perempuan. Di sini jelas ya? Jelas ya? Oke. Kita lanjut. Muslimuna ini secara jumlah dia adalah jamak, secara kelamin dia adalah laki-laki. Jamak laki-laki itu domirnya adalah hum, bihim. Keterangannya adalah bihim. Kemudian ada asdiqo. Asdiqo ini adalah artinya teman-teman. Jamak taksir dari sodiqun. Sodiqun artinya teman. Kalau dua teman artinya sodiqoni. Kalau jamaknya adalah asdiqo. Asdiqo ini adalah jamak. Ya, asdiqo adalah jamak. Kemudian secara jenis kelamin, ya, dia adalah laki-laki. Jamak laki-laki domirnya adalah hum, keterangannya adalah bihim, sama. Mukminatun, secara jumlah dia jamak karena tunggalnya adalah mukminatun. Kemudian dualnya mukminatani, jamaknya adalah mukminatun. Jamak, kemudian secara kelamin dia perempuan. Jamak perempuan domirnya adalah hunna, bihinna. Kemudian ada Zainabun, tunggal perempuan. Nah, dari sini kita sudah bisa menganalisis satu kata ini, Fatimah, Muhammad, Tilmidani, Tolibatani, dia domirnya apa dulu? Kita sesuaikan domirnya. Kita punya hasil, Muhammad itu domirnya adalah huwa, Fatimah domirnya hiya, ya, Tilmidani domirnya adalah huma, Tolibatani domirnya adalah huma, dan seterusnya. Nah, kalau kita sudah bisa menganalisis kata bendanya, kita lanjut menganalisis kata kerjanya. Merubah bentuk kata kerja berdasarkan domirnya. Ini yang penting. Jadi saya ucapkan kembali, bahwasanya bahasa Arab itu harus punya kesesuaian antara kata kerja dan pelaku pekerjaannya dari segi kelamin dan jumlahnya. Maka tugas kita, kalau kita sudah tahu pelakunya dari segi jumlah dan kelaminnya, kita harus merubah kata kerjanya sesuai dengan pelakunya dari segi jumlah dan kelaminnya atau berdasarkan domirnya. Nah, domir kita harus hafal tentang ini. Ini namanya syarikat domir atau persyarikatan domir. Ya, perusahaan domir ini ya ini 5. Kalau Anda hafal ini, insya Allah semuanya gampang. Oke. Nah, di sini saya punya tabel. Nah, sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan teman-teman tentang analisis tabel tadi. Oke, ada pertanyaan tentang analisis tabel? Ada pertanyaan? Tabel kata benda. Ada pertanyaan tentang analisis kata benda, teman-teman? Belum ada? Jelas, Ustaz? Oke, lanjut. Kita lanjut. Siap, lanjut. Tak buka nih. Alah, kilo. Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut. Siap. Ada lagi? Sebentar. Ini alatnya. Oke, teman-teman, mau ada yang bertanya? Silakan. Ada yang pertanyaan mungkin? Enggak. Lanjut ya, kita lanjut. Oke, jelas. Oke. Selanjutnya kita akan menganalisis kata kerjanya. Jadi teman-teman sudah punya tabel ini ya tadi. Tolong dikasih komentar. Sudah punya tabel ini? Tabel ini sudah punya, teman-teman?
Oke. Oke, kita akan menganalisis kata kerjanya. Kita punya domirnya dulu. Kita punya domirnya dulu. You can read. Kita punya domirnya. Ya, oke, domir huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antum antum, anti antum antuna ana nahnu. Jadi ini domir baku, domir yang paling baku. Sudah domir hafalkan saja. Tidak perlu mencari alasannya domir kenapa domir ini, kenapa domir ini, nggak perlu, hafalkan saja domirnya. Oke, kita hafalkan saja domirnya. Belum punya tabel Ustaz. Ada yang belum dapat? Oke, nanti saya yang belum dapat ya, yang nanti pengumuman saya umumkan nanti yang belum dapat tabel, silakan hubungi saya di grup Telegram atau di WA. Oke, di grup Telegram atau di WA. Bisa ya, mau jadi fokus suara Ustaz. Oke. Sebentar, kita akan kembali dulu. Mungkin saya bentar ya. Di sini sudah di unmute semua, oke. Mohon untuk di unmute, oke teman-teman. Ini baik. Sebentar. Kan sitik-sitik ya. Ada beberapa teman yang belum di mana ya? Oke. Saya masih pemula, belum mau. Oh ini ada di sini mute. Mohon teman-teman, saya mute ya. Mohon maaf. Sementara saya mute dulu. Nanti kita ke sesi pertanyaan tanya jawab, kita akan tanya jawab sebanyak mungkin. Oke. Lanjut kita ke materinya. Kita punya tabel seperti ini. Saya harap punya teman-teman yang sudah punya tabel bisa mengikuti ya. Nanti yang belum punya silakan dihubungi saya atau Anda infokan di grup siapa saja yang belum, nanti saya akan bagikan. Punya tabel seperti ini, kita punya domir. Kemudian sebelah kiri kita punya tabel untuk fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Kita pertama punya domir, kemudian di sisi atas sendiri kita punya kata kerjanya. Ada akala sama yakulu. Khosala yaghsilu, fataha yaftahu, qata'a yaqta'u, dhahaba yadhabu. Jadi kata kerja itu ya yang umum yang digunakan adalah kata kerja fi'il madhi atau kata kerja lampau. Oh, sudah di-mute all semua, Oke. Sudah di-mute all semua. Jadi kalau kita punya kata kerja fi'il madhi atau kata kerja lampau dan fi'il mudhari, kata kerja sekarang atau yang akan datang. Kita punya domirnya, kita punya kata kerjanya. Nah, domir atau kata kerja ini nanti ke bawah akan menyesuaikan domirnya. Kita punya akala, kita rubah dulu fi'il madhinya. Fi'il madhi kalau akala itu atau huwa kalau fi'il madhinya menjadi akala. Ini umum, sudah dasar akala. Kalau huma menjadi akala, hum menjadi akalu, ini aturannya. Hiya menjadi akalat, huma menjadi akalata. Nah, kenapa ini kok bisa seperti ini? Ini nanti dijelaskan lebih rinci di dalam pembahasan domir. Jadi dimanapun ada bab domir ya. Kalau domir laki-laki dual itu domirnya harus ditambahkan alif tasniyah ataupun apa, itu ada semuanya. Nah, begitupun sedikit sudah saya singgung juga di e-course 8 langkah bisa bahasa Arab khususnya. Jadi di sini tabel ini di bawahnya atau di halaman selanjutnya itu sudah saya terangkan. Kalau kita ingin punya tunggal laki-laki, kita harus aturannya seperti ini, menjadi domir bentuk kata kerjaan seperti ini, itu sudah saya jelaskan di e-course 8 langkah bisa bahasa Arab. Nah, intinya merubah ini minimal Anda punya feeling aja. Nggak apa-apa Anda masih nyontek, masih buka kitab. Kalau ingin hunna kata kerjanya menjadi apa ya? Menjadi akalna, nggak apa-apa. Ya minimal Anda punya sudah feeling. Oh, Anda punya
roadmap atau punya peta pemikiran, kalau saya ingin mencari kata kerja, saya atau merubah kata kerja, itu caranya seperti ini. Kita sesuaikan dengan domirnya. Ya, memang ini nggak bisa dianalisis. Oh ini bentuknya enggak, harus hafalan memang. Pertama kita harus hafalan, nanti kedepannya kita paham. Kalau sudah hafal kita, walaupun nggak lihat tabel kita paham. Oke? Agala, agalu. Maka kalau kita ngaji di pondok-pondok atau di madrasah itu dilalar ini, dibaca bareng-bareng. Agala, agalu, agalat, agalata, agalna, agalta, agaltum, agaltum, agalti, agaltum, agaltunna, agaltu, agalna. Atau ada lagu, agalu, agalat, agalata, agalna, agalta, agaltuma, agaltum, agalti, agaltuma, agaltunna, agaltu, agalna. Ini ada videonya juga, ada video klipnya juga. Itu kalau nggak salah yang menyanyikan adalah grup musik dari Madura. Itu lucu, bagus sekali. Ya, jadi Anda bisa cari di search di YouTube tentang lalaran tasrifan unik kalau nggak salah seperti itu. Ya, itu secara fi'il madhi. Kemudian kalau fi'il mudhari yang menjadi kalau kita fi'il madhinya akala, fi'il mudhari'nya adalah ya'kulu. Ya, jadi ini menyesuaikan ya ta'kulu kalau domir anta atau anta itu kan orang kedua, kamu kan orang kedua, laki-laki tunggal. Orang kedua laki-laki tunggal, maka kata kerjanya adalah ta'kulu atau akalta, bukan akala lagi, menjadi akalta. Kalau anti misalnya, kedua orang kedua, kemudian tunggal perempuan, orang kedua tunggal perempuan, anti kamu kan, berarti itu menjadi akalti, artinya kamu telah makan, seperti itu. Ini dihafalkan. Kemudian di fi'il mudhari kalau tunggal laki-laki yakulu, tunggal atau dua laki-laki yakulani, hum, jamaknya yakuluna, yakulu, yakulani, yakuluna, menyesuaikan di domir di kanan, oke? Takulu, takulani, yakulna, takulu, takulani, takuluna, takulina, takulani, takulna, akulu, nakulu. Nah, dan seterusnya. Maka di sini Anda sudah punya kata kerja. Jadi dari satu kata kerja aja, akala sama yakulu saja, Anda sudah mempunyai 28 bentuk perubahan. Ini kalau Anda hafalkan, bayangkan 28, Anda bisa merangkai 28 kalimat. Dengan satu kata saja, satu kata kerja, Anda bisa merangkai 28 kalimat. Ya, huwa akala al-khubz, dia makan roti. Huma akala al-khubz, hum akalu, dia akal, dan seterusnya. Ya. Oke, di sini nanti ada ghosala yang silu fi'il madinya. Ghosala. Kalau dualnya ghosala. Nanti silakan diisi sendiri. Oke, ini PR. Ya, PR untuk teman-teman. Silakan nanti tabel ini Anda kerjakan dan Anda kumpulkan di grup Telegram. Oke. Ya, PR. Nanti ada bonus. Bonusnya apa? Bonusnya nantilah. Nggak tahu nanti apa. Yang penting jangan sampai nggak rugi kalau nggak dikerjakan. Anda sudah punya materinya, Anda sudah punya lembar latihannya, tinggal ngisi. Kalau nggak dikerjakan rugi sekali. Oke, silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan, nanti ke depan nanti kita akan kasih bonus berupa e-book ataupun yang lainnya. Oke, Fataha yaftahu koto ayak ta'u, silakan diisi. Yang penting ini pertama, tata caranya seperti ini. Nanti silakan dilanjutkan. Jelas di sini ada pertanyaan. Saya mungkin lihat pertanyaan dulu. Fi'il madhi sama mudhari apa Ustaz? Ada pertanyaan dari Kak Ramadanti. Bedanya fi'il madhi sama fi'il mudhari apa Ustaz? Bedanya fi'il madhi sama mudhari beda ya. Dari segi waktu. Jadi fi'il itu kata kerja. Madhi kata kerja lampau, mudhari kata kerja yang akan datang. Bedanya dari segi waktu yang pertama. Yang kedua dari segi penggunaannya. Kalau Anda ingin menceritakan sesuatu yang lampau, maka gunakan kata kerja lampau atau fi'il madhi. Kalau Anda ingin menceritakan sesuatu yang sedang dilakukan atau akan dilakukan, maka gunakan kata kerja fi'il mudhari. Oke, jelas ya di sini. Oke, teman-teman yang lain, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan tentang tabel tadi, kedua tabel tadi? Oke, saya ingin keluar dulu dari screen, ingin melihat teman-teman di layar. Oke. Apakah ada pertanyaan?
Bisa tulis di komentar, di chat, apakah ada pertanyaan dari sini? Apakah ada koreksi untuk saya? Mungkin ada koreksi, ada yang kurang, ada yang salah, ada yang kurang jelas. Oke, jelas ya. Kita lanjut teman-teman. Sementara belum, kapan dikumpulkan sertifikatnya? Dikumpulkannya besok, nggak apa-apa, maksimal besok ya. Besok malam maksimal ya. Mulai nanti sampai besok malam nggak apa-apa dikumpulkan. Oke? Bisa dipahami? Oke, terima kasih. Kalau gitu kita lanjut. Kita lanjut. Ini yang paling seru. Kita eksekusi. Ya. Sementara kita, nah, jangan lupa dikumpulkan ya PR-nya. Itu tadi PR-nya 2. Apa itu tadi? PR-nya tabel yang ini. Bentar. Tabel yang ini, yang pertama yaitu menganalisis kata benda, yang kedua adalah menganalisis kata kerjanya. Untuk kata kerja, kalau yang tabel yang pertama, yang ini Anda teruskan. Untuk yang ini, terserah Anda mau isi dengan kata kerja apa. Yang penting antara contoh kata dan domirnya, bentuk domirnya ini sama. Ya, untuk contoh Anda bebas menggunakan yang mana saja. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin sebelum kita lanjut. Oke, sebentar. Apakah rekamnya bisa di-share, Ustadz? Insya Allah bisa. Ini saya di sini sudah ada tombol rekaman, tapi ini tadi mungkin tidak dari awal karena yang awal-awal tadi saya kelupaan, tapi masih dalam materi. Jadi mulai materi yang awal-awal tentang pemanasan tentang informasi beasiswa tadi, nanti di akhir saya akan infokan lagi. Oke? Nanti. Ya, saya tadi pertama ya mungkin gugup, lupa akhirnya kelupaan. Tapi ada share di YouTube Ustaz. Insya Allah nanti saya kasih rekamannya, saya kasih linknya, nanti saya akan upload dulu, saya akan edit dulu, saya akan lihat dulu hasilnya. Karena saya masih baru pertama kali ya, jadi masih belajar ya. Mohon nanti kasih kritik dan saran tentang pembelajaran seperti ini. Oke. Kita lanjut tentang materinya tadi. Oke. Kita sudah banyak tabel ini, silakan dikerjakan ya, nanti dikumpulkan nanti atau besok maksimal. Ini. Nah, sekarang kita akan praktek eksekusi menyusun kalimat. Oke. Dan ini kalau kita belajar lebih dalam lagi dalam menyusun kalimat dalam bahasa Arab itu adalah ada dua, ada jumlah ismiyah dan ada jumlah fi'liyah. Ya, mungkin teman-teman sudah dengar atau di sini ada yang lebih expert dari saya sudah pasti sudah tahu apa itu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, untuk jumlah fi'liyah ya, untuk jumlah fi'liyah artinya jumlah fi'liyah itu kalimat yang tersusun dari fi'il. Fi'il itu ada kata kerja. Jumlah fi'liyah itu diawali dengan fi'il. Itu aturannya agak mudah. Karena kenapa? Fi'ilnya itu pasti tunggal. Semuanya pasti tunggal. Kalau fi'ilnya di depan, kata kerjanya di depan itu pasti tunggal. Ya, pasti tunggal. Nah, kalau tunggal cuma menyesuaikan dari segi kelaminnya saja. Jadi kalau di depan atau kata kerjanya di depan, kemudian pelakunya di belakangnya kata kerja, dan pelakunya ini laki-laki, maka kata kerjanya menyesuaikan laki-laki. Kalau perempuan menyesuaikan perempuan. Ya. Itu saja kata kerja, hanya menyesuaikan kelaminnya. Dan segi jumlah dia nggak menyesuaikan karena kata kerja yang ada di depan pasti selalu tunggal. Nah, itu yang pertama jumlah fi'liyah. Kemudian ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu adalah jumlah yang didahului dengan isim atau jumlah yang didahului dengan kata benda. Oke. Sebentar. Jumlah ismiyah adalah jumlah yang didahului dengan kata benda. Ya.
yang didahului dengan kata benda. Jadi kata benda dulu, kemudian kata kerja. Nah, ini kata benda, ini yang akan kita praktekkan pada malam hari ini, ya. Karena yang paling mudah, karena orang biasanya kalau orang Indonesia kalau mau nyusun kan diawali dengan kata benda dulu biasanya. Zaidun pergi ke pasar, Zaidun menulis pelajaran dan seterusnya. Maka kita akan analisis kata benda atau jumlah ismiyah. Di sini kita punya tabel tadi, bentuk tabel Muhammad ini. Tabel ini yang saya gunakan adalah tabel yang pertama tadi, cuma rangkaian dia dari mufrad kemudian laki-lakinya saya hilangkan menjadi Muhammad itu domirnya adalah huwa, Fatimah domirnya adalah hiya, tilmidani domirnya adalah huma, talibatani huma, muslimuna hum, asdiqauhum, mu'minatun hunna, zainabun hiya. Di sini sudah jelas ya. Pertama kita analisis kata bendanya dulu atau pelaku pekerjaannya nanti, dan kita cari domirnya, kita sudah ketemu domirnya, baru kita beranjak ke kata kerjanya. Di kata kerja kita punya akala sama yakulu. Akala sama yakulu. Akala, kalau domir huwa, akala huma, akala hum, akalu, akalat, akalata, akalna, dan seterusnya. Sesuai dengan domirnya. Sekarang kalau kita mau menyusun kalimat, maka kita ingin gabungkan Muhammad makan misalnya. Kalau kita ingin memberikan kabar kepada seseorang bahwasanya Muhammad telah makan atau akan makan nanti. Kalau kita menggunakan fi'il madhi berarti Muhammad telah makan. Kalau Muhammad sedang makan atau akan makan, maka kita menggunakan fi'il mudhari'. Jelas ya di sini ya. Oke. Muhammad kita bisa menyusun menjadi Muhammad akala atau yakulu khubzan. Muhammad akala telah makan. Kalau kita ingin mengabarkan bahwasanya Muhammad telah makan, atau yakulu Muhammad sedang makan atau akan makan khubzan roti. Muhammad akala yakulu khubzan. Fatimah, kita lihat Fatimah adalah hiya. Hiya di sini kata kerjanya adalah akalat. Oke. Akalat itu fi'il madinya, kemudian fi'il mudhari'nya adalah ta'kulu. Hiya atau Fatimah akalat atau ta'kulu khubzan. Jadi kalau kita ingin memberikan kabar bahwasanya Fatimah telah makan atau akan makan, kita rubah dulu kata kerjanya, kita sesuaikan kata kerjanya dengan Fatimah dari segi dhamir atau dari segi kelamin dan jumlah. Nah, perpaduan kelamin dan jumlah ini membentuk dhamir. Oke. Jadi dhamir itu perpaduan antara kelamin dan jumlah. Muhammad akala atau yakulu khubzan. Fatimah akalat atau takulu khubzan. Jadi nggak boleh Fatimah akala khubzan, nggak boleh. Kalau kita ingin mengartikan Fatimah perempuan tunggal, biasanya kan Fatimah perempuan tunggal. Kemudian tilmidani di sini domirnya huma. Huma di sini di tabel ini ya. Kita lihat domirnya adalah akala. Tilmidani itu dua laki-laki kan? Dua laki-laki, maka di sini akala. Jadi kata kerja lampaunya atau fi'il madinya. Kemudian kata fi'il mudhari'nya adalah yakulani. Oke, kata kerja yang akan datang atau sekarang itu yakulani. Akala atau yakulani. Tilmidani akala yakulani khubzan. Tolibatani di sini huma, tapi dia dual perempuan di sini, maka menjadi akalata huma akalata atau tilmidat tolibatani akalata atau tolibatani takulani. Di sini takulani, kita lihat tabelnya. Tolibatani takulani khubzan. Oke. Kemudian ada muslimuna. Muslimuna di sini dia jamak laki-laki di sini hum, itu menjadi akalu atau yakuluna. Hum akalu atau hum yakuluna. Kalau muslimuna akalu atau muslimuna yakuluna khubzan. Asdiqa'u sama asdiqa'un akalu atau asdiqa'un yakuluna khubzan. Kemudian mukminatun hunna di sini hunna jamak perempuan, domirnya adalah akalna atau yakulna. Maka kalau kita rubah menjadi kalimat mukminatun akalna atau mukminatun yakulna khubzan. Jadi nggak boleh mukminatun akalat atau akala atau akalu, nggak boleh. Mukminatun harus akalna, karena
Mukminatun domirnya adalah hunna, jamak perempuan. Zainabun tunggal perempuan, akalat. Zainabun akalat atau Zainabun takulu khubzan. Dari sini, dari berapa kalimat ini? Dari kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kalimat dari satu kata kerja saja. Ya, satu kata kerja kita punya 8 kalimat. Ini kalau Anda terus latihan seperti ini, Anda akan dengan mudah untuk berimprovisasi. Jadi Anda akan mudah. Oh, kalau saya ingin ngomong ini, aturannya seperti ini, jadinya gini. Jadi Anda dengan mudah improvisasi bahasa Arab. Anda mau percakapan, tulis dulu seperti ini, hafalkan. Tulis, hafalkan. Itu metodenya. Nah, itulah metode yang kami gunakan di e-course 8 langkah bisa bahasa Arab. Jadi pertama di e-course itu kita ajarkan teorinya, pondasinya. Setelah itu kita bebaskan peserta untuk improvisasi sendiri sesuai dengan materi yang telah diajarkan. Jadi di sini inilah poin yang ingin saya sampaikan atau tema tadi, bagaimana merangkai bahasa Arab dengan mudah hanya dengan 2 komponen. 2 komponen ini saya ulangi adalah kelamin dan jumlah. Oke, saya ulangi. 2 komponen adalah kelamin dan jumlah. 2 kelamin ini kalau dipadukan menjadi domir. Nah, domir ini menjadi patokan dari bentuk kata kerja. Ini kalau jumlah ismiyah ya, catatan ini adalah jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah di sini tidak saya tulis, cuma saya akan coba menuliskan. Misalnya kita hapus dulu ini. Jumlah fi'liyah itu aturannya pertama fi'il di depan, itu yang pertama. Oke, kita lihat di sini. Nanti teman-teman bisa screenshot atau bisa dicatat sekarang juga nggak apa-apa. Yang kedua fi'il selalu tunggal. Ini kalau fi'ilnya di depan, oke? Fi'ilnya tunggal, kemudian fi'il menyesuaikan dengan pelaku dari segi kelamin saja, oke? Ini 3 aturan pokok dari jumlah fi'liyah, jumlah yang mana kata kerjanya berada di depannya si pelaku. Jadi kata kerja dulu, fi'il itu berada di depan, kemudian fi'ilnya selalu tunggal, kemudian fi'il menyesuaikan dengan pelaku dari segi kelamin. Jadi kalau pelakunya, misalnya kita punya contoh di sini, misalnya kita punya contoh, sebentar ya, saya akan ambilkan dari sini. Misalnya kita punya Fatimah. Saya ulangi, mohon maaf ada kesalahan sedikit. Oke, sebentar, bersabar ya teman-teman. Ya, kita punya, misalnya kita punya pelaku seperti ini dan kita ingin kita hapus dulu satu persatu, kita akan bentuk menjadi jumlah fi'liyah. Oke. Nah, Muhammad. Kita ingin punya Muhammad, kita punya pelaku pekerjaan, tapi kita ingin membuatnya menjadi jumlah fi'liyah. Ya. Sebelum kita lanjut, dari segi maknanya sama, jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah maknanya sama. Cuma dari segi penggunaan atau aturannya saja yang berbeda.
Kalau kita ingin Muhammad pergi misalnya pergi ke pasar ya, atau Muhammad makan, maka kita tinggal menggunakan akala saja. Ya, Muhammad. akala. Kalau Fatimah kita tunggal perempuan tinggal akalat saja. Oke, kalau Tilmidani tinggal akala tetap tunggal karena dia laki-laki menjadi akala tanpa tak. Kalau Badani tetap akalat karena dia tunggal perempuan. Oke. Muslimuna tetap tunggal akala. Astiqo tetap. Ada yang mengatakan astiqo itu muannas, kita tapi karena ini laki-laki kita gunakan akala saja. Kita tunggal. Mukminatun kita gunakan akalat. Kemudian Zainabun kita menggunakan akalat ya. Akalat Zainabun ya. Walaupun ini artinya banyak, jumlahnya banyak ya. Walaupun ini pelakunya ini banyak, tapi kalau kata kerjanya di depan, ini kita tunggalkan semua, cuma menyesuaikan dengan pelaku dari segi kelamin saja. Jelas ya di sini teman-teman ya. Ini. Kalau ini jumlah ismiyah, ini kan kita pelakunya di depannya kata kerja. Jadi pelaku dulu baru pekerjaan, kata kerja, maka ini harus menyesuaikan. Tapi kalau sebaliknya, maka ini kata kerja dulu baru pelaku, kata kerjanya selalu tunggal. Cuma membedakan dari segi kelamin, ya. Kalau ini fi'il madhi, kalau fi'il mudhari tinggal merubah kalau akalat menjadi takulu. Kalau tilmidani yakulu, takulu, muslimuna yakulu, asdiqa'u yakulu. Kalau mukminatun takulu, Zainabun takulu dan seterusnya. Nah, dari sini insya Allah kalau Anda pertama hafalkan domirnya ya. Jadi ini untuk pertama Anda gunakan tabel ini untuk latihan. Anda buat contoh sebanyak mungkin atau kalau perlu ini tabel ini Anda copy 100 eksemplar, Anda buat contoh, kemudian Anda analisis, kemudian kata kerjanya pun seperti itu, Anda cari kata kerja yang banyak ya, kata kerja yang banyak, maka Anda akan bisa menyusun dengan mudah. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman tentang materi pada malam hari ini. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan di komentar. Ataupun mau langsung secara dengan suara, silakan. Sebentar. Ada yang mau? Silakan. Ada yang bertanya? Atau ada saran atau kritik atau ada koreksi untuk saya? Baik. Ada pertanyaan teman-teman? Sementara belum kapan? Apakah? Pertanyaan? Silakan. Mungkin ada pertanyaan untuk dari teman-teman. Dari sini jelas ya teman-teman? Jelas? Tolong PR jangan besok, Kenapa? Agak panjang waktunya, Ustaz. Oh, PR gitu. jangan besok. Oh ya. Yang mau besok silakan, tapi yang mau yang butuh waktu silakan. Secepatnya kalau bisa. Jadi oke, kita batasi dengan waktu, tapi silakan dikerjakan secepat mungkin. Tapi kalau Anda terlalu lama, mungkin Anda nggak akan terurus. Gitu ya, jelas ya? Oke. Ya, baik Ustaz. Kita nggak akan batasi. Baik Ustaz. Kita nggak batasi, silakan. Oke. Mungkin Ustadz Hasan mau memberikan sedikit. Ustadz Hasan, ini perkenalan Ustadz. Kalau di sini Anda mengenal Ustadz Hasan atau di layar Anda ada Ustadz Hasan, itu beliau sekarang di Blitar, beliau teman mengajar saya. Alhamdulillah beliau ikut ingin mengoreksi adiknya ini. Oh, masih bingung hafalan domirnya. Yang penting hafalkan dulu aja. Yang penting hafalkan.
Yang penting hafalkan. Ya kalau mau dhamir masih bingung hafalan dhamirnya, dihafalkan aja dulu. Yang penting Anda hafal, masalah pemahaman itu biasanya menyusul. Pokoknya Anda semangat, pokoknya hafalkan. Ya, nanti lama-kelamaan bisa. Ya, contohnya seperti ini. Contohnya dulu ada kisahnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani kalau nggak salah. Beliau adalah yang pergi mondok ya, pergi ke salah satu pondok, kemudian sampai beberapa tahun beliau itu nggak paham tentang beberapa pelajaran. Akhirnya dia terus nggak naik kelas sampai menjadi murid yang paling besar. Murid-muridnya masih kecil-kecil, teman-temannya dia yang paling besar. Dia malu pamit ke kiainya, wahai kiai, saya mau pulang, saya malu nggak bisa belajar, saya ini bodoh, nggak bisa ngafalkan. Terus katanya ya kiainya, ya sudah pulang. Kiai ini bukan karena nggak tahu, dia ingin ngetes muridnya, gurunya ini ingin ngetes. Kemudian kata di tengah perjalanan Ibn Hajar ini capek, beliau tidur di goa atau istirahat di dalam goa. Terus beliau mengamati ada tetesan air jatuh ke batu. Kemudian di batu dilihat kok batunya berlubang ditetes. Terus Imam Ibn Hajar dari peristiwa itu beliau mengambil pelajaran. Iya, saya amati batu aja dengan air bisa berlubang. Walaupun airnya cuma setetes, tapi kalau lama berlubang. Pernah kan Anda, mungkin bukan hanya sekarang, kalau zaman sekarang bukan hal yang aneh seperti itu. Tapi kali kita bisa ambil ibroh, sedikit demi sedikit kalau kita terus menerus pasti bisa. Domir seperti itu. Kalau kita terus hafalkan, pokoknya dihafalkan, baca untuk hafalan. Ya pertama jangan dihafalkan, dibaca dulu, difahami. Itu tadi Anda tulis ke bawah, ke mana-mana Anda bawa, Anda lihat aja, Anda lihat, gak usah dihafalkan, dilihat saja, lama kelamaan akan hafal. Ya, lama. Yang penting visual, Anda pokok lihat, setiap hari lihat. Ya, Anda aja HP kalau setiap hari lihat. Paling Anda sekarang hafal tentang menu di HP Anda. Ya enggak? Betul enggak? Anda kan sekarang mungkin hafal menu yang ada di HP Anda. Apakah Anda niat menghafalkan? Tidak. Anda saking seringnya, setelah sholat buka HP, mau makan buka HP, selesai mandi buka HP. Ya, akhirnya kan hafal. Ya, misalnya ditanya, ini galerinya yang mana foto HP ini? Foto ini galerinya sebelah mana? Pasti Anda menjawab, itu yang nomor 2 dari kanan di sebelah atas, pasti bisa. Ya. Anda pun itu nggak niat menghafalkan, tapi Anda sering. Yang penting sering. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin sebelum ya, ini jam 9.20, mungkin ada pertanyaan. Kita mungkin nanti nggak sampai jam 10 ya, mungkin nanti bapak-bapak atau ibu-ibu mungkin sudah mau istirahat ya, maka silakan sebelum kita tutup mungkin ada pertanyaan. Oh ya, jadi itu tadi beberapa materi yang saya ajarkan juga di e-course, atau saya kembali ingin infokan tentang beasiswa di Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman. Jadi saya perkenalan bahwasanya saya adalah alumni dari Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman yang diasuh oleh Asy-Syaikh atau Dr. Asy-Syaikh Muhammad bin Ali Ba'atiyah hafizallahu taala. Maka di sini di halaman atau situs resminya yaitu https://rawiindonesia.com/beasiswa. Di sini menginfokan telah dibuka kembali pendaftaran calon mahasiswa baru Universitas Imam Syafi'i Mukalla Hadramaut Yaman yang diasuh oleh Syekh Dr. Muhammad bin Ali Ba'atiyah, Rektor dan pengasuh Universitas Imam Syafi'i. Di sini ada tentang beliau, ada tentang universitas. Ini flyer, mungkin kalau Anda berminat nanti saya akan bagikan di grup, bisa Anda sebarkan. Ya, kalau mungkin bukan Anda, mungkin anak Anda, mungkin saudara Anda, kerabat Anda yang berminat untuk belajar di luar negeri, di Yaman khususnya, ya, saya bacakan persyaratannya: putra maksimal 21 tahun, belum menikah, berijazah SMA. Nah, jadi beasiswa ini adalah
beasiswa pendidikan. Jadi tidak termasuk biaya pulang pergi dari Indonesia Yaman ataupun dan biaya kehidupan. Jadi di sana untuk jajan, uang kitab itu biaya sendiri. Biasanya beasiswa pendidikan aslinya artinya tidak membayar untuk pendidikan atau untuk semesternya ataupun yang lainnya. Tapi untuk kehidupan, biaya kehidupan itu biaya sendiri. Ini di sini bisa Anda kunjungi nanti ya. Ya, bisa Anda kunjungi alamatnya di sini. Atau saya akan bagikan di chat coba. Ya. Materinya ada materi ujian tahriri, fikih dan bahasa Arab nahwu, sorof dan insya. Nahwu ini ya nahwu, sorof, insya ini mengarang ya, mengarang. Kemudian ada nanti ujian syafawi, ujian lisan, ada muhadatsah, percakapan dan membaca kitab setingkat Fathul Qorib. Waktunya di sekarang kalau nggak salah online, nanti silakan hubungi kontak person ini aja. Penting daftar dulu. Waktu seleksi menunggu informasi lebih lanjut. Untuk formulir bisa Anda dapatkan di sini. Anda klik nanti akan diarahkan ke formulir. Di sini ya. Silakan nanti hubungi kontak personnya untuk lebih jelasnya. Oke. Mungkin ada pertanyaan lainnya sebelum kita lanjut. Min babit tasil al-hifdz, mudahnya kosakata. Apa yang lebih kita dahulukan, isim atau fiil atau yang lain? Dua-duanya nggak apa-apa. Jadi sedikit tapi imbang. Dua kata benda, dua kata kerja nggak masalah. Ya, dua kata benda, dua kata kerja, satu kata keterangan tidak masalah. Ya, nanti biar imbang. Atau Anda buat buku, Anda buat garis di tengahnya. Yang kiri itu tabel atau kata benda, yang kanan itu kata kerja. Nggak apa-apa, dua-dua. Sehari 4 kosakata nggak masalah. Oke, ada lagi untuk pertanyaan? Ya. Oke, tadi info yang itu yang pertama, kemudian jadi materi 2 ini tadi, seperti yang saya jelaskan tadi adalah saya ambil dari domir, bagian yang saya ajarkan di e-course 8 langkah bisa bahasa Arab. Ya, 8 langkah bisa bahasa Arab. Jadi keterangan domir ini sudah saya jelaskan secara rinci di halaman berikutnya. Jadi kalau Anda mungkin penasaran tentang e-course 8 langkah bisa bahasa Arab, bisa Anda kunjungi di densipak.com / e-course. Ya, di sini juga ada diskon dan seterusnya. Silahkan Anda baca nanti. Ya, jadi materi pada malam hari ini sebagian yang saya ajarkan di e-course ini. Silakan Anda kunjungi sendiri, nanti Anda lihat-lihat, mungkin Anda penasaran atau tertarik, atau Anda infokan ke teman-teman yang lainnya yang mungkin tertarik untuk belajar di luar negeri, khususnya di Yaman. Ini formulirnya. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup ya. Kalau dilanjut, ini kita sudah materi sudah selesai seperti yang tadi. Kalau kebanyakan nanti kasihan, ya pusing mungkin. Kita kembali ke sini. Ada pertanyaannya untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya? Ustaz Hasan mungkin ada beberapa tip dan saran, tip dan trik untuk menghafal kosakata. Jadi saya perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak, Hasan atau yang ada yang ya Ustaz Hasan ini, beliau adalah yang pertama, beliau alumni dari Pondok Pesantren Darul Lughah wa Da'wah Pasuruan, Bangil. Dan beliau juga alumni dari S1 di universitas tersebut. Dan sekarang beliau menjadi salah satu guru di salah satu SMP di Blitar. Beliau adalah teman mengajar saya di Blitar, sekarang saya di Gresik. Jadi saya hanya bisa jarak jauh dengan beliau. Beliau di Darul Lughah wa Da'wah, tentu Darul Lughah itu pondok yang fokus dalam bahasa Arab dan kitabnya. Dia adalah rekan saya, rekan mengajar. Juga di e-course 8 langkah beliau menjadi salah satu pengajarnya juga. Oke. Baik. Beasiswa minta update info tadi. Oke, nanti untuk update infonya silakan Anda hubungi kontak personnya. Ya, kontak person bernama Ustadz Nazaruddin Muhkam, Anda hubungi, Anda mintai informasi tentang syarat persyaratannya, kemudian tanggal seleksinya kapan,
administrasinya bagaimana, itu insya Allah beliau siap melayani. Karena lebih mudah dengan melalui WA ya, WA bisa dihubungi melalui WA. Baik, teman-teman atau bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya ada pertanyaan? Ya, mungkin jelas ya apa yang materi pada malam hari ini, insya Allah jelas ya, bisa difahami ya. Bisa difahami, insya Allah. Moga-moga di ke depan ya, hari-hari ke depannya kita bisa terus istiqomah untuk sharing seperti ini. Jadi nanti kalau pertama mungkin teman-teman punya pertanyaan, teman-teman punya kesulitan, teman-teman punya kritik dan saran, silakan nanti teman-teman atau bapak-bapak ibu tuliskan di grup Telegram. Pasti di sini sudah masuk grup Telegram semua ya. Jadi silakan ditulis. Mungkin Ustaz saya ingin materi ini dibahas coba, atau saya punya kesulitan dalam hal ini, coba tolong dibahas. Bisa, nanti silakan Anda tuliskan. Mungkin kita bisa sharing, kita bisa saling berbagi. Ya. Oke. Syukran katsiran Ustaz Afwan walafikum. Insyaallah jelas, mohon materi bisa di-share ya Ustaz. Insyaallah materi yang pertama sudah saya share di email ya. Ketika Anda mendaftar kan pasti Anda mendaftar di formulir, kemudian Anda mendapat email dari saya. Kemudian pertama saya bagikan di email. Kemudian ada yang saya bagikan via WA. Nanti kalau ada yang belum dapat, saya akan bagikan di grup Telegram. Untuk tabel dan materinya, untuk video saya akan edit ulang kembali, nanti saya akan cek dulu, kemudian akan saya share di YouTube, kemudian linknya akan saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Insyaallah ta'ala, mohon doanya. Oke, ada lain? Ada yang lain untuk teman-teman? Oke. Sebentar. Belum punya tabel penggunaan. Saya lihat di grup. Oke. Alhamdulillah Ustaz, sangat jelas. Alhamdulillah. Insya Allah, terima kasih. Dan insya Allah mohon di materi di-share Ustaz. Insya Allah nanti di-share ya. Terima kasih, mohon doanya. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, ya jasmani dan rohani, sehingga bisa terus belajar ya dan berbagi. Oke. Apalagi? Mungkin teman-teman punya pertanyaan. Di sini 9.30. Saya rasa bapak-bapak itu ibu-ibu ada pertanyaan, silakan, nggak apa-apa ditanyakan, atau ada kritik dan saran. Oke, kita cek grup Telegram, ada yang beberapa yang teman yang bertanya di sana. Ada yang suaranya nggak kedengaran. Oh, mungkin pengaturan di anunya teman-teman masing-masing ya. Itu ada biasanya harus ditekan dulu baru muncul suaranya. Sebenarnya. Ada pertanyaan dari teman di grup Telegram. Ya. Ustadz, dalam bahasa Arab apakah ada domirnya penggabungan antara mudzakkar dengan muannas, baik bentuk musanna ataupun jama'? Ini dari Pak Ismail, maksud saya baca kembali ya. Dalam bahasa Arab apakah ada domir penggabungan antara mudzakkar dengan muannas, baik bentuk musanna ataupun jama'? Kalau untuk domir yang digabung baik laki-laki ataupun perempuan, itu seperti yang tadi contoh adalah huma. Huma itu bisa digunakan untuk laki-laki dan perempuan, dua laki-laki dan dua perempuan. Nah, untuk mengetahui huma ini untuk laki-laki atau perempuan, itu kita lihat konteks pembahasan kalimatnya apa. Ya, konteksnya apa, itu bisa digunakan. Ya. Terus, iya itu tadi. Mungkin itu ya pertanyaannya, Bapak Zainal, Bapak Ismail mungkin bisa dikonfirmasi. Baik bentuk musanna atau jamak. Jamak pun kalau jamak nggak bisa. Jamak hum itu khusus laki-laki. Kalau hunna khusus untuk perempuan. Ya. Jadi kalau huma itu bisa laki-laki dan perempuan, dan antuma itu bisa laki-laki dan perempuan. Ya.
Kalau antum, kalau jamak itu nggak bisa. Antum kalau laki-laki, kalau perempuan antunna. Ya, jadi laki-laki dan perempuan atau untuk dual saja yang bisa. Baik untuk huma atau antuma. Ya. Ada pertanyaan dari Pak Zainal, tugas atau PR dari materi yang dibahas lewat Zoom ini sama yang di member area apa beda lagi Ustaz? Ini beda. Jadi tugas ini beda, yang di member area itu beda lagi. Jadi di member area ya, di situ saya juga sudah menceritakan untuk teman-teman yang sudah bergabung pasti tahu. Jadi teman-teman yang sudah bergabung di ikut 8 langkah bisa bahasa Arab. Setelah materi itu ada tugas, ada tombol tugas, silakan tekan di situ, setiap materi ada tugas. Tugasnya Anda kumpulkan melalui atau ke nomor WA dari mentor. Di sana Anda akan dikoreksi. Ya. Itu khusus istilahnya pelajaran lokal. Kalau ini pelajaran nasionalnya. Jadi ini umum. Jadi beda tugasnya. Kalau tugas ini, tugas yang di Zoom ini apa ya, kalau saya bilang nggak ada nilainya enggak, tapi kalau Anda nggak mengerjakan rugi sendiri, rugi kan, sudah dapat materi, sudah dapat fasilitasnya, terus nggak ngerjakan, kan rugi, nggak ada ya. Jadi ilmu yang manfaat itu adalah ilmu yang didapat kemudian diamalkan, dikerjakan, dipraktekkan, itu ilmu yang manfaat ya. Ada lagi mungkin dari teman-teman? Oh ya, mungkin ada yang belum bergabung di grup diskusi Telegram ini ya. Di Siswa Ulham bisa bergabung karena di sini nanti banyak info, banyak sharing, banyak pengumuman, khususnya nanti seminar seperti ini ya. Kita akan infokan di grup. Ya, infokan di grup. Baik, alhamdulillah jelas bisa dipahami. Syukran katsiran. Afwan ya, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat ya. Semoga kita semuanya selalu diberikan pertolongan dan dilindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Baik. Mungkin saya rasa cukup itu tadi sedikit dari seminar kali ini. Kita nggak lama-lama, kita sedikit tapi mengena itu aja. Jadi jargon saya atau dari dulu itu saya kalau belajar yang penting nggak terlalu muluk-muluk, yang penting singkat, jelas dan padat, itu maksud saya. Ya dari sini pertama saya ingatkan untuk mengerjakan tugasnya. Jangan lupa dikerjakan, silahkan dikumpulkan di grup Telegram, dikasih nama, oke? Dikasih nama. Pertama Anda kerjakan ditulis, kemudian bisa difoto atau di screenshot ya, atau di jangan PDF lah, jangan PDF, yang difoto aja biar langsung bisa dilihat baik saya ataupun teman-teman yang lainnya. Nanti silahkan dikumpulkan di grup, dikasih nama ya, masing-masing dikasih nama, nanti akan dikasih reward. Oh, insya Allah rewardnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, ada pertanyaan sebelum kita tutup? Kita tutup bagaimana nih? Ditutup? Ya. Kita nggak usah terlalu lama, yang penting kita dapat apa namanya poinnya. Betul nggak? Betul nggak? Ya. Yeah. Ya, sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada Kifarah Majelis Ustaz. Oh ya, insya Allah nanti terakhir kita akan tutup dengan doa kafaratul majelis. Ya. Sebelum saya tutup, saya ingin mengucapkan banyak-banyak maaf yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu teman-teman di sini bila dalam membawakan seminar ini atau webinar ini ada kesalahan dan kekurangan atau kesalahan teknis dan yang atau ketidaksopanan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih untuk teman-teman dan semuanya yang telah bergabung di webinar ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberikan manfaat dan keberkahan bagi kita semuanya, sehingga kita bisa semangat lagi belajar. Jadi kita harus semangat belajar bahasa Arab, khususnya di era digital seperti ini. Keburukan sekarang merajalela, maka kebaikan juga harus kita galakkan semakin banyak. Jadi terima kasih teman-teman ya, jangan lupa untuk bergabung di grup Telegram, jangan lupa dikerjakan PR-nya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan lagi, apa tadi masuk terakhir, minta ringan PR-nya mana saja? PR-nya tabel ya, saya ulangi, PR-nya tabel yang
menganalisis kata benda dan menganalisis kata kerja itu dua itu. Silakan kerjakan, silakan dikumpulkan di grup Telegram. Jelas ya? Nah, sekian ya, semoga bisa memberikan manfaat dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nafsu, Pak.